pakai perhiasan emas, gelang, kalung, semua serba emas. Tapi datang akhirat, ya, justru mereka nanti di surga itu makan terus, gitu. Kok nggak buang kotoran? Itu terus bagaimana logikanya kan gitu? Bagaimana kalau makanan itu adalah betul-betul makanan yang toyib masih ya, untuk menghadiri pengajian, ya, kajian, majelis ilmu. Ini bersyukur, ini luar biasa. Allah masih berikan kesehatan, kita bisa berjalan. Ini syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan, jamaah kajian Kamaru, kajian malam Rabu Arsada ingkang mugi tansah pinaringan rahmat barokah ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah tentunipun kita sami tansah ngujaken ros puji dalah puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur alhamdulillah biidznillah kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala kemawon ing dalu menika kita sami saged ndumukeni satunggalipun majelis ingkang mulia, majelis ilmu, majelis dzikir, majelis ingkang ngemutaken kita sami babagan kehidupan akhirat ingkang hati kula sami menika nalika emut kalian babagan akhirat menika badhe dados ati niku dados lembut. Sehingga kanthi lembutipun ati, hati kesami menika lembut ndadosaken iman menika badhe tumbuh subur di dalam hati kula wau. Sehingga imanipun dados meningkat. Pramila majelis-majelis ingkang mulia menika mugi-mugi ndadosna kita sami menika tansah pinaringan nggih menika keistiqomahan anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala dumugi akhir hayat kula lan sami masing-masing. Sehingga mugi-mugi kita sami berdoa ndedonga dhumateng Allah, mugi-mugi nalika samangke dipun timbali sowan marang Allah menika saged pikantuk nikmat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam selawat mugi tansah katetepna dhumateng uswah hasanah kita sami, suri tauladan kita, panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng sedaya pendherekipun, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun Rasulullah ingkang samangke pikantuk syafaatipun
lan mugi-mugi kita sedaya saged nderek Rasulullah dipun lebetaken wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Salajengipun kita lajengaken kajian kita nggih menika sak menika nggih tasih bahas babagan nggih menika babagan surga. Babagan nggih menika janahipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang rumiyin sampun kita kaji sareng-sareng nggih beberapa kenikmatan-kenikmatan utai gambaran surga dan kenikmatan-kenikmatanipun nggih. Termasuk nggih menika sifat pintu surga, tingkatan dan bangunannya, ya, tingkatan-tingkatan surga, lajeng bangunan-bangunan surga, makanan penduduk surga sampun nggih. Minuman penduduk surga pun sampun. Nah, sakmenika pakaian penduduk surga. Pakaian penduduk surga. Penulis nggih menika menukil satunggalipun firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Fatir ayat 33 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yuhallawna fiha di dalamnya mereka diberikan nggih menika min asawira min dhahabin. Nggih menika perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Nek teng donya nggih khususipun untuk laki-laki ya itu dilarang nggih pakai perhiasan emas, gelang, nggih, kalung semua serba emas ya. Tapi datang akhirat, ya, justru mereka nanti diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas. Terus kita sami bapak-bapak, ndak usah meri, gitu. Ndak usah meri ibu-ibu saiki kok gelang. Tentunya kan ibu-ibu boleh pakai perhiasan, boleh. Gitu. Nih bapak-bapak kan nggak boleh. Wong Islam, wong iman, sing tiang kakung niku dilarang pakai perhiasan dari emas. Mboten usah khawatir benjing teng surga nek sida mlebu surga. Mugi-mugi sida, mugi-mugi. Gitu. Kan niku kita rahasia dipun Allah. Ya nek kita sami ndonga nggih pengenipun kan sedaya kita sami dipun lebetaken wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Lah penduduk surga menika dipun paringi nggih menika perhiasan dari gelang-gelang ingkang terbuat dari emas. Wa lu'lu'a lan ugi terbuat dari nggih menika mutiara. Mutiara. Walibasuhum fiha harir, sedangkan pakaian mereka di dalam surga itu adalah harir. Ya, harir menika sutra yang sangat halus ya. Sutra halus. Sekali lagi nggih, nek teng alam donya kita sami nggih menika dipun larang nggih menika memakai pakaian sutra gitu. Pakaian sutra, perhiasan gitu. Ini untuk laki-laki khususipun itu dilarang. Nah pramila nggih benjing teng akhirat justru pakaian kita insyaallah calon ahlul jannah semua insyaallah. Insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Menika dipun pakaikan nggih menika pakaian dari sutra. Pakaian dari sutra. Kula nggih dereng mangertos, Pak. Ya sutra sing apa bentuke ati gitu. Mbok boleh jenengan ate nek mirsani sutra turune sutra niku nek sarung sutra niku jadi dilempit-lempit sini dadi leboke kan napa korek niku to. Turune saged mlebu turene. Nek kula nggih dereng nate ngertos. Bentuke kaya napa kirangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah memang pakaian yang sangat mewah kalau di dunia yang sangat mewah. Nah itu nanti dipakainya adalah untuk para penghuni jannah, para penghuni surga. Menggunakan pakaian sutra, baik nanti sutra yang tipis maupun sutra yang tebal. Lajeng Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhallawna fiha min nasawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik. Dalam surat Al-Kahfi ayat 31. Yuhallawna fiha, mereka di surga itu nanti ya mereka diberikan perhiasan tadi min asawira min dhahabin. Nggih, sami kali ayat di atas kalau wau nggih menika dipakaikan perhiasan gelang-gelang dari emas.
Wa yalbasuna thiyaban khudron. Dan kemudian mereka memakai pakaian yang berwarna hijau, khudron. Dari apa? Terbuat dari apa itu pakaian hijau tadi? Min sundusin, nggih menika sutra yang tipis. Nek sutra mesti sifatnya pun halus. Ini rada tipis, ya. Wa istabraq. Nah, istabraq sutra yang tebal. Para ulama menyebutkan itu adalah sutra yang tebal. Walaupun mungkin ada yang menerjemahkan sutra yang kasar, tapi itu maksudnya bukan kasar. Nek kasar sutra kasar ki yo piye. Ramilu para ulama menika nyebasaken nggih menika maksudnya adalah sutra yang tebal. Ada sutra tipis, ada yang sutra tebal. Walaupun tebal tetap lembut. Ya. Karena apa? Niku sutra. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ya, mereka duduk santai-santai, Pak. Ya. Santai-santai sambil ngobrol ya, dengan yang lain. Orang mung santai dhewe ngalamun mboten. Gitu. Di sana kita nanti ngobrol. Memang kebiasaan di dunia ngobrol, besok di akhirat juga ngobrol, Pak. Ya. Kebiasaan kita di dunia itu apa itu teng benjing teng surga niku nggih kita lakukan. Senengane wong udah ngobrol, ya, nanti bisa ngobrol, saling bercengkrama, saling ngobrol dan segala macam. Bahkan besok di sana juga ada pasar, kan? Ada pasar juga, Pak. Ya. Pasar tempat bertemunya orang-orang, ya, bertemu sana. Dapat jual beli lah itu. Sana tidak perlu jual beli lagi, orang sana sudah ya, minta apa saja sudah dikasih. Pada intinya bertemu sama kaum muslimin, bisa saling mengunjungi, saling ketemu, bisa. Sekelompok ahli tafsir mengatakan sundus itu ialah sutra yang halus, sedangkan istabraq ialah sutra kasar. Nah ini diantara ahli tafsir itu kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud dengan istabraq bukan seperti itu, maksudnya bukan sutra yang kasar. Nah sutra yang kasar ya kita nih kok pakaiannya kok maksud nang surga sutranya kasar. Kesannya kan kasar itu kan ora penak ditinggo kan ya. Ya, padahal di surga itu semuanya yang serba nikmat semua, termasuk pakaian dipakai pun nyaman, ya, nyaman. Ya. Maka itu ditafsirkan adalah bukan sutra yang kasar, tapi sutra yang tebal. Kemudian Az-Zujjaj berkata ada dua macam sutra. Ya. Yang paling baik warnanya ialah hijau. Yang paling baik warnanya itu adalah hijau dan yang paling halus ialah harir. Itu sutra yang paling halus, itu harir. Maka dihimpunlah antara kebaikan pakaian dan kenikmatan mata dengan kehalusan sutra dan kenyamanan tubuhnya. Dipandang juga enak dipandang, sangat indah sekali, dirasakan di kulit juga rasanya nyaman, gitu, nyaman. Mboten kados dene pakaian teng donya Kak kadang-kadang jenengan walaupun pakai pakaian yang bagus kelihatannya ini kadang-kadang cek gerah barang. Sumuk gitu. Di sana ndak, gitu. Di sana serba nikmat semuanya. Nyaman di tubuh. Kemudian di dalam sebuah riwayat sahabat Bara' bin Azib beliau berkata Rasulullah SAW pernah diberi hadiah pakaian sutra. Nanti Rasulullah itu diparingi hadiah pakaian sutra. Rasulullah itu kan banyak yang pada memberi hadiah, ya. Memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Baik itu adalah orang-orang mukmin sendiri ataupun mungkin orang ya tamu-tamu beliau yang bahkan kadang-kadang bukan orang yang beriman. Lalu mereka pun mengaguminya karena halusnya. Luar biasa nih napa nih? Sutranya ini sangat indah sekali, sangat bagus sekali ini. Sangat halus sekali sutranya, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, kalian kagum akan semua ini? Ya. Sapu tangan Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal. Di surga nanti, sapu tangannya saja, singgung ngelap napa? Ngelap tangan nih. Gini, nek awake dhewe teng mriki ngelap tangan betul napa? Serpet napa tisul. Nggih, damel ngelap tangan. Sapu tangannya Mu'ad di surga nanti itu lebih baik daripada ini. Daripada sutra yang sangat indah, yang sangat halus. Yang mana Rasulullah dipun paring hadiah kalau Allah. Nggih. Para sahabat itu sampai ini kainnya sangat bagus sekali, sangat indah sekali, sangat lembut sekali. Ternyata Rasulullah SAW nyebutaken nggih, sapu tangannya Mu'ad di surga
itu lebih baik daripada ini. Padahal mau tinggal lap tangan. Ya nek misalkan bupak nopo dilapi, lapnya itu lebih bagus daripada sutra donya niku wau. Apalagi pakaian yang dipakai gitu. Biasanya begitu lap kan saya toh Pak. Jadi gombal kan ya sing ra kanggo nang donya ya. Gombal ini sesuatu yang enggak dipakai di dunia biasanya. Alias rata penting lah ya, tinggal gombal, tinggal lap, tinggal jambel segala macamnya. Nah di surga itu ya sapu tangannya saja, itu ngelap tangan saja itu. Niku langkung saya tinimbang gimana kok sutra yang sangat indah yang ada di dunia. Terus bagaimana dengan pakaiannya? Gitu. Bagaimana dengan kemudian apa menika yang dipakai olehnya? Ya. Maka tentunya itu lebih jauh lebih indah ya daripada sekedar sapu tangannya. Nah sapu tangannya jauh lebih apik daripada sutra yang di dunia, apalagi pakaian yang ada di sana. Masya Allah. Artinya apa? Sapu tangan yang digunakan untuk mengusap tangan di surga itu lebih baik daripada pakaian sutra para raja yang paling bagus di dunia. Jadi para raja zaman dulu itu kan kebanggaannya ya pakainya serba indah, ya termasuk sutra halus itu mereka miliki sebagai simbol apa istilahnya kemewahan, simbol kejayaan yang mereka dapatkan di dunia. Maka Rasulullah pengen ngajari kepada para sahabat gitu, supados rasa blereng. Ojo blereng, ojo gumunan marang nikmatin donya sing dimiliki mereka-mereka itu. Enggak usah kemudian merasa terpukau dengan kemewahan yang ada di dunia. Besok tempatmu kalau kamu masuk surga itu ya, itu jauh lebih indah. Sekedar sapu tangannya aja lebih baik daripada sutra yang paling indah yang dimiliki oleh raja-raja itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu." Ya. Perhiasan orang mukmin di akhirat nanti ialah menurut kadar sempurnanya basuhan wudunya. Sempurnanya basuhan wudu. Lah ini juga menjadikan peringatan dumateng kula sami supados ngatosaken saestu babagan wudu. Awit niku kunci saking ibadah. Dimulai dari toharoh dulu kan biasanya ngoten. Pembahasan fikih itu kan nanti kan bahas sebelum sholat segala macamnya toharoh terlebih dahulu. Bahasnya sudah baca masa jauh ke sana toharoh nggak paham, ini kan jadi masalah nanti. Karena setiap ibadah nanti akan diawali dengan toharoh itu diantaranya. Seperti sholat. Wudunya, ya. Maka wudunya harus sempurna. Maka kelak pun perhiasannya seorang mukmin itu juga akan disempurnakan sesuai dengan kadar sempurnanya dia berwudu. Sampai kemudian sahabat Abu Hurairah ini agak berbeda sendiri ya. Beliau mendengar besok anggota wudu ya. Pada hari kiamat itu akan bersinar putih cemerlang itu. Sehingga itu membedakan antara orang-orang umatnya Rasul dengan umat yang lain. Dari mana? Dari bekas wudunya. Maka barang siapa yang ingin dipanjangkan ya asar wudunya maka lakukanlah. Maka beliau yang dilakukan apa? Kalau membasuh tangan itu tidak hanya sampai siku-siku, sampai ke atas. Tapi itu khusus untuk beliau sendiri. Ya. Karena sahabat yang lain tidak melakukan itu. Ya. Alias beliau memahaminya itu ya, memanjangkan itu ya seolah-olah apa? Dipanjangkan semuanya. Maka sampai bukannya sampai siku-siku sampai ke ya, bahkan sampai ketiak-ketiaknya. Lutut pun juga apa? Kakinya pun juga begitu. Kakinya tidak hanya sampai mata kaki tapi sampai atas lagi. Ya. Setelah ditanyakan mengapa seperti itu ya ini untuk sendiri aja ya, bukan untuk yang lainnya. Karena para sahabat yang lain tidak ada yang melakukannya seperti itu ya. Itu hanya untuk sahabat Abu Hurairah. Diceritakan dari Zuhair bin Harb dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yadkhulul jannata yan'amu la yab'asu la tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu." Orang yang masuk surga, yes. Siapapun nanti yang masuk surga, man yadkhulul jannah, ya, semoga kita semuanya nanti dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Yan'amu la yab'asu. Dia akan selalu dalam kenikmatan. Tidak pernah ada rasa sedih, enggak pernah ada susah.
nggak ada kepayahan di sana. Enek emong seneng. Adanya cuma serba senang, nggak ada susah, nggak ada gelisah, susah, cemas, apa meleh, takut, sedih. Adanya di mana, Pak? Di dunia. Gitu. Dunia itu memang tempat seperti ini yang kita rasakan. Tidak ada orang itu kemudian di dunia itu hidupnya seneng terus dari lahir sampai mati kok seneng terus, nggak pernah sedih, nggak pernah susah. Tidak ada seorang pun. Semua pasti mengalami itu. Ya, ada rasa sedih, ada khawatir juga, cemas. Yang itu yang menjadikan hati itu tidak tenang. Ya, hidupnya kadang-kadang nggak tentram. Kenapa? Terlalu cemas, terlalu khawatir, terlalu takut. Ya. Yang sebetulnya kalau kita semakin tingkatannya iman kita semakin tinggi, semakin kuat, insya Allah itu ya segala macam hal yang menjadikan hati itu gelisah, cemas, khawatir, ya, itu akan bisa dikikis. Dan itulah makanya orang yang beriman itu dikatakan oleh Rasulullah ajaban li amril mu'min, itu karena seperti itu. Konsep hidup bahagia itu dimiliki oleh orang yang beriman sebetulnya. Kalau betul-betul kita mau melaksanakannya itu. Secara teorinya mudah sekali, cuma dua hal. Kalau kita ingin hidupnya bahagia itu kan kata Rasul cuma dua perkara itu. Yang menjadikan mukmin sejati itu luar biasa. Ya, ajaban li amril mu'min itu. Ya. Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya setiap urusannya itu adalah baik bagi orang beriman. Enggak ada yang buruk sama sekali. Nah, ini kalau kita miliki, Pak, sifat perasaan seperti ini nanti, jadi mukmin yang kuat imannya, sangat tergantungnya pada Allah SWT, sangat kuat sekali. Maka betul-betul dia akan hidupnya bahagia, Pak. Sangat mengherankan betul itu. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman saja. In asobatu sarra'u syakara, ini yang pertama. Orang mukmin itu kalau mendapatkan kelapangan, dia tidak lupa bersyukur. Dia tidak akan lupa untuk bersyukur atas nikmat yang dia rasakan. Ini karakter orang mukmin itu. Dia akan lupa dengan sang pemberi nikmat, ya. Dengan senantiasa mensyukuri semua nikmat yang dia rasakan. Hatinya sudah langsung menyadari ini nikmat dari Allah. Lisannya mengucapkan syukur, alhamdulillah. Kemudian juga digunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mukmin sejati ini, ya kan? Syukur yang pertama. Wa kana fakana khairahu, dan syukur itu baik bagi orang yang beriman. Orang yang bertambah syukurnya, Allah akan tambah nikmatnya. Tambah syukur lagi, tambah lagi nikmatnya, terus seperti itu. Maka siapapun yang ingin didawamkan, dilanggengkan nikmatnya, ya, maka perbanyaklah syukur. Ya, syukur yang banyak. Dengan banyak syukurnya insya Allah melahirkan banyak qanaahnya. Orang kalau qanaah itu, Pak, ya, itu ya meskipun dia secara materi pas-pasan, tapi kalau syukurnya itu kuat menjadikan melahirkan sikap qanaah, maka akan melahirkan hidupnya bahagia. Nggak akan gelisah, nggak akan gundah, nggak akan kemudian merasa kurang dan segala macamnya. Itu kalau banyak syukurnya. Dan masalah ini untuk mengasah supaya kita itu mudah untuk syukur. Jangan melihat orang yang di atas kita kalau urusan dunia. Jangan melihat yang di atas. Lereng, Pak. Ya. Nah, dhuwur dalam urusan dunia itu nanti kita akan silau. Nanti mudah terpukau gitu. Dan akhirnya menjadikan apa? Kita tidak qanaah, aku kok ngene-ngene wae ya. Kae kok wis ndang del cepet men, kae karire kok cepet men. Ndak pangkate cepet men. Kae kok bisnis kok ndang lancar men, aku ngene wae. Pancet ngene wae misalnya. Biar gak ada seperti itu kan seolah-olah kita itu gresulo kepada Allah, gak terima dengan takdir Allah. Itu yang jadi masalah. Ya. Tapi kalau banyak syukurnya, ya kalau kita melihat yang di bawah kita, ternyata masih banyak orang yang di bawah kita. Kalau kita merasa Allah yang paling menderita di dunia, apa betul seperti itu? Kita lihat coba nanti yang di bawah kita, masih banyak. Jenengan masih bisa punya kendaraan, kemana-mana masih bisa pakai kendaraan. Raketang yos,
Raketang mioji, cek setinggu ya. Nanti itu. Gitu ya. Itu lihat yang di bawah kita. Barangkali mereka nggak punya kendaraan sepeda motor, nggak punya. Kemana-mana harus ngontel. Kemana-mana harus ngontel. Cek rekoso, ketandil gitu. Tapi yang punya kendaraan sepeda ontel pun, kalau dia pandai bersyukur, melihat yang di bawahnya masih banyak yang di bawah saya, yang mereka nggak bisa atau nggak punya sepeda ontel, kemana-mana harus berjalan. Nanti melaku. Sing iso mlaku kudune bersyukur, alhamdulillah aku iso mlaku. Tonggoku kae ndek mobilnya api gitu. Terus kendaraane yo oke gitu. Duwike yo oke. Ning nanti ora iso mlaku. Jenengan sing bisa mlaku itu harusnya bersyukur, alhamdulillah aku iso mlaku. Alhamdulillah masih bisa melangkah kaki masjid. Ya, untuk menghadiri pengajian, ya kajian, majelis ilmu. Ini bersyukur, ini luar biasa. Allah masih berikan kesehatan, kita bisa berjalan. Ya. Ini syukur dan lain sebagainya. Ya, intinya bagaimana kita pandai-pandai mensyukuri segala apa yang Allah takdirkan untuk kita. Itu yang pertama, syukur itu kuncinya. Yang kedua, ya, itu adalah wa in asobatu dharra'u sabara. Kuncinya itu. Jika engkau itu ditimpa suatu kesempitan, kesulitan, musibah, ujian apapun itu dunia, sabara, kuncinya sabar. Fakana khairul lahu, yang sabar itu baik bagi dirinya. Bahkan balasan orang sabar itu bi ghairi hisab, tanpa batas. Saking banyaknya itu, ya. Besarnya pahala kesabaran, buah dari kesabaran. Memang pahit, Pak. Buah sabr itu kan pahit memang rasanya. Tapi itu menyehatkan. Ya. Rasanya menahan kepedihan itu enggak mudah. Mendapatkan kesulitan, rezekinya sempit misalkan. Atau mungkin mendapatkan musibah. Orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau harta kita hilang dan segala macamnya. Itu tidak mudah untuk kemudian bisa sabar itu. Tapi kalau dia mampu bersabar, bahkan dia ridho, ya, maka itu akan menjadikan, ya, musibah yang dia rasakan itu akan berkurang. Ya. Bahkan sekian persennya itu bahkan akan terkurangi itu rasanya itu. Coba kalau nggak ada sabar, nggak ada manajemen sabar kita itu. Timpa musibah sedikit, bersulo, grundel. Itu semakin jadikan hati kita nggak bahagia, semakin susah, semakin berat musibahnya. Musibahnya itu semakin berat rasanya itu. Kenapa? Nggak ada sabarnya, nggak ada ridhonya sama sekali, nggak menyadari ini juga bagian dari takdir Allah. Kalau sesuatu sudah terjadi menimpa diri kita, itulah bagian dari takdir Allah. Yang kita diajari untuk bisa menerima takdir Allah itu baik, senang maupun susah, atau takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Sebagaimana rukun iman itu yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu akan melahirkan ketenangan hati sehingga apa, musibah itu terasa ringan, lebih ringan dia. Karena apa? Rasa sabar. Lah apalagi nek jenengan itu mendapatkan musibah atau ujian, ya kita semuanya ya, bukan jenengan ya, termasuk saya. Ya, ini nasihat juga untuk saya sendiri. Itu ketika bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar ridho, bahkan tingkat yang paling tinggi adalah mampu bersyukur. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya, jenengan mendapatkan musibah kok bisa bersyukur, itu luar biasa itu. Ini menunjukkan ketinggian imannya, kekuatan iman yang dia miliki, menjadikan dia mampu bukan hanya bersabar, bukannya sekedar ridho, dia sudah ridho. Apapun yang Allah takdirkan untuk saya, ya, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku. Senantiasa ridho. Tapi kalau dia mampu bersyukur, maka itu hal yang luar biasa. Ya. Itu menjadikan orang itu bisa menikmati musibah. Di situ, Pak. Ya. Orang bisa menikmati musibah. Jadi dia nggak gersulo, dia nggak ngerantes, dia nggak kemudian banyak apa istilahnya berpikir yang apa istilahnya yang negatif-negatif. Ya. Husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan hatinya lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, dan itulah bahagia. Ya. Ketika hati kita itu tidak gundah gulana, tidak sedih, tidak cemas, tidak khawatir, itulah hati kita akan bahagia.
Nah, yes, sekali lagi teorinya gampang, prakteknya itu yang tidak semudah teorinya. Butuh latihan, Pak. Ya. Karena sabar itu juga bagian dari akhlak. Ya. Akhlak itu tidak diperoleh kecuali dengan pembiasaan. Mulai dari yang kecil-kecil. Yang menyebabkan kita kadang-kadang nggak sabar itu kan karena apa yang kita inginkan nggak sesuai dengan realita yang terjadi. Akhirnya kita marah. Gitu. Karena nggak sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Itu yang sering menjadi penyebab kadang kita itu emosianan. Kita itu marah. Ya kan? Padahal kalau itu terjadi, sudah terjadi menimpa diri kita, itulah bagian takdir Allah. Kita berusaha untuk sabar, ya sudah. Pengen sesuatu, enggak lakukannya sudah sabar dulu. Ya. Dan lain sebagainya. Yan'amu layab asu. Ya. Senantiasa merasa nikmat terus tanpa ada kesedihan sedikit pun besok di surga. Kalau di dunia sekali lagi, ya kita akan pernah sedih, kita juga akan pernah rasa cemas, takut, itu pasti itu manusiawi. Semua kita pernah merasakan itu semuanya. Tidak mungkin di sini kok orangnya kok tertawa terus dari lahir sampai meninggal dunia tertawa terus, tidak ada. Ada yang tertawa terus? Tidak ada. Walaupun maaf orang gila sekalipun tidak ada mereka tertawa terus. Suatu ketika juga gak tertawa gitu. Orang mungkin guya-guyu terus nih, setiap saat enggak. Atau nangis terus juga enggak. Itulah dunia. Tapi kalau besok di akhirat nikmatnya terus menerus, tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Maka kita ya senantiasa bersabar di dunia itu untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita sabar di dunia ini yang hanya singkat, yang hanya sementara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki besok di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. La tabla thiyabuhu, kemudian pakaiannya enggak pernah kusut, Pak. Pakaian di surga nanti itu tidak pernah usang, nggak pernah lapuk, nggak pernah napa jenenge ini. Sing wis second itu lho, Pak. Taris itu brodol ya. Enggak ada, ya. Di sana senantiasa bagus terus, ya. Kemudian necis terus, pakainya serba indah terus, enggak pernah itu kusut-kusut itu enggak ada. Walaupun enggak disetrika, ya. Nah, neng donya kan ora disetrika ya kusut pakaiannya. Baru dicuci sudah kusut. Dipakai 1 tahun 2 tahun sudah usang, ya. Ditarik sedikit sudah robek, kan itu. Tapi kalau di akhirat, di surga, ya, di jannah, maka pakaian itu nggak pernah kusut, nggak pernah usang, ya. Senantiasa indah terus, ya. Wala yafna syababuhu, dan kemudian dia akan tetap awet muda, nggak pernah tua. Makanya Rasulullah juga pernah bercanda kepada apa istilahnya mbah-mbah itu, ya. Ketika ada mbah-mbah yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira kalau saya seperti ini, ya, bisa nggak masuk surga? Maka Rasul mengatakan, Mbah, di surga itu tidak ada nenek-nenek seperti ini. Nah, Rasul kan ya bener ngendikanipun, ya. Memang di surga nanti nggak ada yang nenek-nenek, nggak ada, gitu loh. Jadi Rasul itu walaupun bercanda nggak bohong gitu loh. Bercandanya bener. Nek, nanti itu nggak ada di surga itu, nggak ada nenek-nenek kayak gini, nggak ada. Nangis mbah-mbah itu. Wow, berarti ruang sana ngaku ra iso mlebu swarga gitu loh. Maka kemudian Rasul menjelaskan. Setelah itu dijelaskan, ya, bahwasanya nanti penduduk surga itu semuanya berubah menjadi muda selama-lamanya, nggak pernah tua. Nah, baru itu sumringah gitu loh. Alias di sana nanti di surga itu, ya, itu akan senantiasa awet muda, nggak pernah ya menjadi tua. Ini hadis riwayat Muslim. Itu pakaian penduduk surga. Sifat penduduk surga, ya, sifat penduduk surga diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al jannata." Ahlul jannah nanti akan memasuki surga. Jurdan, dalam keadaan tidak berjenggot. Jenggot di dunia. Ternyata masuk surga besok nggak berjenggot, Pak. Nggak berjenggot, ya.
Ini riwayatnya. Jurdan dalam keadaan tidak berjenggot. Murdan yaitu tanpa rambut di tubuh mereka. Maksudnya bukan rambut kepala ya ada, rambut bulu-bulu. Biasanya kan banyak bulu-bulu ya di rambut itu. Ya. Apalagi orang Arab itu kan bulunya kan juga tebal-tebal itu ya, banyak sekali bulunya. Ya. Itu enggak ada, bersih. Ya, tubuhnya bersih itu. Mukahalina abna asalasina aw salasin wa salasina sanatan. Kemudian dia itu berusia 30 atau 33 tahun. Jadi usianya itu sebaya segitu, Pak, antara 30 sampai 33 tahun. Itu ya pas napa, Pak? Nek awake dhewe berarti napa? Pas napa nek ya seger-segere kuat-kuate ya. 30 tahun itu ya ora terlalu nom banget ya ora terlalu tua ya. Ora terlalu tua banget. Itu ya kuat-kuate Pak ya, usia 30-an tahun. Kalau sudah 40 tahun ke atas kan sudah mengalami banyak penurunan. Sudah banyak nikmat yang dikurangi itu kalau sudah 40 tahun ke atas. Contohnya dulu minum es teh itu ya kendel. Sekarang es teh sudah mulai dikurangi. Ini saya sendiri deh Pak, saya sendiri gitu. 40 tahun ke atas itu sudah es teh itu saya sudah agak betul-betul ya saya hindari. Walaupun makanannya panas sekalipun, soto panas loh, soto gobios, gebrobios itu, minumnya tetap anget saya, ya, teh anget gitu. Jadi es teh udah enggak ada. Tapi dulu ya es teh seger gitu. Banyak yang seperti itu Pak, yang bisa seperti itu. Sekarang sudah nggak berani, ya. Yang manis-manis mulai agak dikurangi, gitu. Makanan-makanan yang dulu, hobi nggak ada masalah, sekarang mulai agak dikurangi, gitulah. Nah, sudah banyak keluhan-keluhan ya, mungkin mulai asam urat, mulai kolesterol, mulai darah tinggi, mulai gula darah dan segala macam itu kan model-model begitu. Ya. Itu artinya sudah mulai kita itu diingatkan sama Allah sebetulnya. Ndang balik gitu loh. Ndang balik dalam artian mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nikmat dunia itu ya jenengan pun ngrasake kabeh. Gitu. Dunya wis ngono kuwi kabeh intine. Jenengan sudah pernah merasakan hal itu ya. Oleh karena itu ya sudah kita itu bagaimana fokus kepada kehidupan akhirat kita. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ala surati abihim Adam situna dhira'an. Bertubuh seperti Adam. Ya, tubuhnya tingginya juga deteknya kayak Nabi Adam ya. Seperti Adam. Yang tingginya 60 dhira', ya kurang lebih 30-an meter lah kurang lebih. Dhuwur ya, dhuwur. Nah, surgane ya luas apa? Nek saiki kan mengker cilik-cilik gitu, Pak. Nabi Adam dulu tinggi, Pak. Ya, 60 dhira', 60 hasta. 60 hasta itu ya. Nek hasta kurang lebih 50-an senti ya berarti separuhnya ya kurang lebih 30 meteran. Tinggi, Pak, tinggi. Jadas mboten cilik-cilik ngeten niki, Pak. Ini kan sudah mengalami penyusutan ini. Nabi Adam dulu itu tinggi, Pak. Ya. Nah, semakin zamannya semakin berakhir itu semakin susut ya umatnya Nabi Muhammad segini-gini ini. Ya. Rata-rata di bawah 2 meter, ya, masih di bawah 2 meter. Mata dulu sangat tinggi-tinggi. Ya, berbeda ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kelompok pertama umatku yang masuk surga ialah orang-orang yang berwajah bagai bulan purnama. Ini yang awal-awal masuk surga ini, ya, kelompok pertama, kloter pertama masuk surga. Wajahnya seperti bulan purnama, sangat indah sekali. Kemudian berikutnya ialah orang-orang yang berwajah bagai bintang yang paling terang di langit. Seperti bintang yang paling terang di langit. Itu kloter kedua. Mereka tidak membuang air besar, tidak buang air kecil, tidak ingusan, maupun tidak ya ludah, bahkan tidak dikatakan ya ludah, tidak meludah gitu. Jadi di sana itu tidak perlu kita buang air, Pak. Terus dari mana itu nanti kita kan makan terus, kan ada orang ateis gitu. Gimana itu orang Islam itu? Katanya di surga itu makan terus, gitu. Kok nggak buang kotoran? Itu terus bagaimana logikanya kan gitu?
Bagaimana kalau makanan itu adalah betul-betul makanan yang toyib semuanya, nggak ada ampas sama sekali? Maka semuanya kan terserap oleh tubuh. Toh keluarnya ternyata ya dalam hadis itu kan keluarnya dari keringat, ya. Dari keringat-keringatnya, dan keringatnya itu berbau kasturi, berbau harum, nggak kecut kayak kita. Kalau kita kan baunya kecut. Kalau keringatnya brul lah, mesti ambune kecut. Ya. Karena itu apa? Ya sudah dari sisa-sisa kotoran, sisa-sisa pembuangan. Ya, ada kotoran. Makanan yang kita makan itu kan nggak semuanya dibutuhkan tubuh. Yang nggak dipakai, disaring, akhirnya apa? Jadilah kita keluarkan itu. Ya, kita keluarkan. Napa pun betis tadi, Pak? Derek, Pak. Kalau kita naik pun berbet. Tidak buang besar, tidak buang air kecil. Ya. Tidak ingusan, ya. Nah, cek 6 ini es teh, ndel. Ya mas saya ya. Seger tenan es teh. Ya. Cek 6 samono, Pak. Aku di samono dhisik ya es teh terus, ya samono kuwi. Saiki ya wis beda serawani es teh. Ya. Sisir mereka dari emas. Sisir itu men saka emas. Saiki sisiran nggo emas kan gaya, Pak. Wah. Update status sisir emas. Nah, nyicipi ning donya. Nah, ini untuk kemewahan. Kalau di sana sisirnya memang dari emas, sisirnya terbuat dari emas. Wewangian mereka dari kayu gaharu, ya, keringat mereka berbau minyak kasturi. Ya, baunya harum, ya. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Bidadari yang cantik jelita, ya, yang sangat berbeda. Nah, terus bagaimana dengan istri-istri kita, Ustaz? Apakah gimana nanti? Ya, kalau istri-istri kita, ya, yang itu sama-sama masuk surga, ya, maka nanti juga menjadi ratunya bidadari di sana. Tetap menjadi jodoh kita, Pak. Ya. Menjadi jodoh kita. Bagaimana kalau kemudian suaminya meninggal, ya, nikah lagi, ya. Ibu-ibu misalkan itu ada menikah lagi misalkan gitu. Suaminya sama-sama masuk surga semua. Maka dia nanti dijodohkannya dengan suami yang terakhir. Ya, terakhir. Yang pada intinya nanti di sana nggak perlu iri, Pak. Wah, mantan bojoku cemburu. Nggak ada rasa gitu. Semua sudah dapatan jodoh dan nggak ada itu perasaan-perasaan gil, perasaan apa istilahnya benci, dendam itu sudah hilang semua, Pak. Nggak ada penduduk surga ada perasa yang nggak enak dengan saudaranya, dengan temennya. Kemudian wah kayak bojoku sih, mantan bojoku dhisik di kae, kalau nikahnya karo kae akhirnya sakit dadi bojoku kae. Ndak, nggak ada kayak gitu. Nek nang donya ya mungkin kita sakit hati mungkin nang donya, tapi kalau di akhir ndak, hilang itu. Ya. Istri-istri mereka para bidadari, akhlak mereka seperti akhlak seorang laki-laki dan rupa mereka sama-sama serta setinggi Adam, yaitu 60 hasta. Ya. Mengenai akhlak mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Surah Al-Hijr ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam. Jadi penduduk surga nanti nggak ada dendam-dendaman, walaupun istrinya mungkin dinikahi dengan orang lain, misalnya seperti itu. Ya. Itu nggak ada dendam, Pak. Nggak ada dendam, sudah hilang. Karena dia juga punya istri juga nanti di sana. Ya. Nah, udah titik nih ya. Saya selesai sedikit lagi, biar sampai titik sini. Yang berada dalam hati mereka, itu dihilangkan rasa dendam dalam hati mereka. Sedangkan mereka merasa bersaudara, sama-sama penduduk surga, bersaudara semua, Pak. Nggak ada musuh-musuhan, blok-blokan, geng-gengan, rakyatnya. Surga nggak ada begitu. Kalau di dunia kan walaupun sama-sama pengajian nih kadang masih ada seperti itu, gitu. Ada gap-gap, ada kemudian blok-blok, ada kemudian wow itu kajian kono, kajian kene, kadang membeda-bedakan segala macamnya. Ada golongan-golongan. Besok di sana ahlul jannah itu pada ahlul jannah itu merasa mereka saudara semua. Ya, dulur kabeh. Sama-sama di surga. Mereka saling ngobrol berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Di atas dipan-dipan yang sangat indah, ngobrol, bercengkrama dan segala macamnya. Ya. Saudara yang ya seperti saudara yang sangat dekat sekali. Allah menceritakan perihal pertemuan hati mereka dan wajah-wajah mereka. Di dalam hadis yang terdapat dalam As-Sahihain disebutkan
Yang artinya tidak ada perselisihan dan kebencian di antara mereka. Sudah hilang itu perselisihan, kebencian. Ngopo dadak perselisihan padha-padha nang surga, wis padha nikmate, ngopo dadak berselisih. Berselisih itu kan karena ada sesuatu yang merasa dirugikan dan segala macamnya. Akhirnya terjadi perselisihan, ya kan? Rebutan opo lah, akhirnya berselisih, ya, bermusuhan. Itu di dunia. Di akhirat tidak ada seperti itu. Hilang perselisihan dan kebencian di antara mereka. Hati mereka sama seperti satu orang. Mereka bertasbih setiap pagi dan sore. Itulah keadaan orang-orang para penduduk jannah. Mugi-mugi kita sedaya kalebet ya menika tiang-tiang ingkang samangke dipun lebetaken golongan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Terus kita sami mboten namung bertetangga, mboten namung berteman di dunia saja, tapi mudah-mudahan nggih benjing kita sami saged bercengkrama, ngobrol lagi, reoni nggih besok wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Babile mengatakan Bapak Ibu ingkang saged kula teraken sematan dalu menika nggih. Mugi wonten maslahat lan manfaatipun. Nah yang terlepatipun ngatur ya menika saking kula pribadi, yang tersebut saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri majelis ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Syada la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.